Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali mempelajari tentang energi ya. Di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari yang namanya materi usaha, di mana bagaimana orang dikatakan sudah berusaha atau bagaimana orang dinyatakan telah melakukan usaha, bagaimana dengan orang yang menahan beban ya seperti halnya atlet pengangkat besi. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari itu adalah energi ya. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang energi. Nah, di pertemuan sebelumnya di materi usaha telah dijelaskan bahwa energi itu adalah menyatakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi energi itu adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi orang punya energi itu ketika dia berarti dia mampu untuk melakukan usaha. Nah, dari mana manusia mendapatkan energi? Nah, ini dijawab dulu. Jadi dari mana manusia itu mendapatkan energi? Jadi kita sebagai manusia itu dapat energi dari mana? Nah, itu dijawab dulu. Nanti kita akan lihat apakah jawaban kalian itu sama dengan maksud yang akan saya jelaskan di beberapa menit ke depan. Kemudian, mungkinkah manusia menyimpan energi di tubuhnya? Jadi apakah mungkin manusia itu ternyata bisa menyimpan energi? Nah, jadi kalau handphone ya, seperti halnya ini, handphone, handphone kan dia mungkin untuk menyimpan energi di cas. Nah, dia mungkin. Nah, manusia, apakah manusia itu bisa menyimpan energi di tubuhnya? Nah, kalau pertanyaan sebelumnya tadi adalah eh, mungkinkah dari mana manusia mendapatkan energi? Nah, manusia itu mendapatkan energi salah satunya adalah dari makanan, kemudian dari matahari, ya, dari sinar matahari, kemudian dari air. Jadi dari tiga ini sumber energi manusia. Nah, apakah manusia bisa menyimpan energi di tubuhnya? Di tubuhnya ya. Nah, jadi jawabannya adalah mungkin dan bisa. Jadi manusia itu bisa menyimpan energi di tubuhnya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, hal itu bisa terjadi ketika manusia itu mengalami yang namanya jumlah surplus kalori. Ini istilah diet menyatakan biasanya manusia itu bisa menyimpan energi kalau dia mengalami namanya surplus kalori. Yang kayak gimana itu surplus kalori? Jadi kalori itu surplus kalori ini dimaksudnya jadi ketika kita makan, nah makanan itu diubah jadi energi. Setelah diubah jadi energi, maka energi tersebut tidak habis untuk digunakan. Jadi tubuh saya perharinya butuh energi itu misal 1000 energi perharinya. Tapi yang saya makan itu atau yang saya konsumsi itu berdasarkan hitungannya 2000 energi. Jadi masih ada 1000 energi. Nah, 1000 energi ini akan disimpan di tubuh. Tapi dikonversi dulu, jadi dibentuk dulu. Jadi dirubah ke dalam bentuk lemak. Nah, jadi makanya orang jadi kalau kita terlalu banyak makan kemudian eh, kegiatan kita atau aktivitas kita tidak sesuai dengan makanan yang kita konsumsi, maka energi dari makanan tadi itu akan dirubah ke bentuk lemak kemudian disimpan oleh tubuh. Ini terus si Joule atau James Prescott Joule itu mengemukakan tentang hukum kekekalan energi. Jadi energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Jadi ini hukum kekekalan energi. Tapi energi ini dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Jadi energi itu kekal, ya. Jadi dia tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan, tapi dia bisa dirubah bentuknya. Nah, ini adalah uh, hukum kekekalan yang diutarakan oleh James Prescott Joule atau namanya itu adalah dikenal dengan Joule. Jadi karena dia penemu hukum kekekalan energi, jadi satuan energi, satuan usaha atau yang menyatakan jumlah energi itu menggunakan nama belakangnya yaitu ini Joule. Nah, jadi ini adalah
konsep dari mana manusia itu mendapatkan energi, ya, atau CO2, ya. Jadi CO2 atau karbon dioksida itu mendapatkan energi dari hewan dan manusia. Ya, energi itu ternyata mendapatkan CO2 itu mendapatkan energi dari hewan dan manusia melalui pernapasannya. Jadi kalau kita kan bernapas ini kan kita mengambil oksigen dari udara, kemudian kita mengeluarkan CO2. Jadi CO2 itu terbentuk dari manusia dan hewan. Nah, kemudian manusia ternyata mendapatkan energi itu dari makanan. Nah, pertama dari makanan seperti yang biasanya kita lakukan, makan. Kemudian dia mendapatkan energi yang berikutnya adalah dari oksigen. Jadi manusia itu mendapatkan energi dari oksigen, jadi menghirup oksigen. Kemudian dari matahari dan air. Jadi energi panas itu dibutuhkan oleh tubuh manusia, ya, yang disebabkan oleh matahari. Kemudian air. Jadi air juga merupakan suatu bentuk energi, tapi bentuknya adalah H2O, kemudian dikonsumsi oleh manusia, kemudian berubah menjadi energi. Begitu juga makanan. Nah, makanan yang dikonsumsi oleh manusia itu ternyata berasal dari tumbuhan dan hewan. Ya, nah, ikan itu kan berarti hewan. Kemudian daging sapi, daging ayam, daging kambing. Nah, itu semua berasal dari hewan dan beberapa hewan-hewan lainnya yang layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, kemudian dari makanan juga itu diolah dari tumbuhan. Jadi ternyata energi dari tumbuhan ini itu dikonversi menjadi makanan. Atau energi dari hewan itu dikonversi menjadi makanan, kemudian dikonsumsi oleh si manusia ini, si anak yang sedang lari ini. Ya, kemudian hewan mendapatkan energi itu dari tumbuhan, ya, seperti sapi itu kan makan, ya, makan tumbuhan. Kemudian hewan juga dapat energi dari mikroba ini, ya, fitoplankton, atau yang menyumbangkan oksigen terbesar di bumi. Nah, itu dapatkan energinya dari mikroba atau dari bakteri-bakteri kecil. Kemudian hewan butuh O2, kemudian hewan butuh air, dan hewan butuh matahari. Nah, tumbuhan ternyata butuh matahari, butuh air, butuh mikroba, dan butuh karbon dioksida. Jadi tumbuhan itu pasti butuh air. Nah, jadi nanti ini mudahnya dia seperti ini. Oke, ini tadi sudah penjelasannya. Manusia butuh makanan, ya. Nah, hewan butuh air, kemudian hewan butuh mikroba, hewan butuh oksigen, dan hewan butuh tumbuhan untuk mendapatkan energinya. Nah, kemudian ini makanan tadi sudah. Kemudian tumbuhan. Ya, tumbuhan itu ternyata mendapatkan energi dari matahari dan dari air, dan dari juga si mikroba-mikroba, dan dari karbon dioksida. Nah, jadi tumbuhan ini dari melalui stomata kok tumbuhan butuh karbon dioksida. Ya, jadi tumbuhan itu dari daun-daun itu mengambil karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari dan air di stomata atau di bagian daun itu, maka terjadi reaksi kimia di sana sehingga yang dibutuhkan oleh si tumbuhan ini adalah si glukosa atau gula yang akan digunakan sebagai bentuk energinya, dan kemudian O2 itu dilepaskan. Yang kemudian O2 itu dilepaskan untuk dikonsumsi oleh hewan dan manusia. Nah, kemudian tumbuhan juga butuh mikroba atau pupuk. Ya. Nah, ini tumbuhan dapat energi itu dari mikroba juga, jadi dari pupuk-pupuk itu. Itu merupakan salah satu fungsi dari mikroba.
Nah, kemudian hewan itu ternyata mendapatkan oksigen itu dari O2 itu tercipta dari tumbuhan dan hewan. Ya, seperti halnya yang kita tahu, seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa O2 itu dibentuk dari fitoplankton namanya hewannya. Hewan laut dan juga tumbuhan atau dedaunan. Jadi, tapi yang paling besar itu adalah hewan laut atau tumbuhan laut yang menghasilkan oksigen lebih banyak di dunia ini. Jadi oksigen penyumbang oksigen terbesar di dunia itu adalah hewan dan tumbuhan yang ada di lautan atau yang ada di perairan. Kemudian sisanya itu adalah tumbuhan yang tumbuh di daratan. Jadi yang berperan penting itu adalah fitoplankton dan tumbuhan-tumbuhan lautan. Nah, kemudian mikroba. Nah, mikroba itu sendiri ternyata didapatkan dari hewan, tumbuhan, manusia, dan air. Dapatkan energi. Kok bisa mikroba itu dapat energi dari manusia? Ya, karena manusia kan meninggal. Ya, ketika manusia meninggal, maka akan terjadi pembusukan pada tubuhnya. Nah, makanya dia akan dikonsumsi oleh kuman-kuman kecil. Hewan meninggal, hewan mati ya, misal contoh ada bangkai hewan. Nah, itu akan jadi makanan-makanan mikroba untuk terus berkembang biak. Nah, mikroba juga butuh air dan tumbuhan-tumbuhan yang mati itu juga akan dikonsumsi oleh mikroba. Makanya ada yang namanya nama-nama bakteri ini saya lupa semua ini yang mendukung terciptanya pupuk. Jadi manusia itu kan kalau dia mati hancur tubuhnya, hancur dagingnya, hancur tulangnya, dan itu akan jadi mikroba-mikroba atau zat-zat penyubur tanah. Begitu juga hewan dan tumbuhan. Nah, ini juga sudah tadi ya. Jadi karbon dioksida dapat diperoleh dari hewan dan mikroba. Jadi hewan itu mengeluarkan karbon dioksida, kemudian dari mikroba-mikroba ketika dia melakukan sisa-sisa yang tidak dia butuhkan ketika dia melakukan, jadi dia konsumsi, jadi ada sifatnya ekskresi, apa ya istilahnya itu ya, yang jelasnya limbah ketika dia selesai makan ya, atau kotorannya ya dari hewan dan manusia atau tumbuhan juga. Nah, itu bisa menghasilkan yang namanya CO2, jadi karbon dioksida, hasil-hasil dari reaksi atau hasil-hasil pembuangan yang tidak diperlukan oleh hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Kalau manusia sudah tadi ya, jadi manusia menghirup oksigen, kemudian dia mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kemudian energi itu ternyata dibagi ke dalam ya. Jadi sebelum saya menjelaskan ini, kita kembali dulu jadi ke tabel ini. Ya, dari semua ya konversi-konversi energi ini ternyata ada dua poin utama yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Yaitu pertama adalah matahari, kemudian adalah air. Nah, ini uniknya ini. Jadi ternyata kalau kita melihat apakah matahari itu butuh sesuatu dari kita? Ternyata enggak. Matahari itu terbentuk dari penciptaan, atau kalau kita belajar fisika, itu matahari terbentuk dari teori Big Bang atau dari bagaimana bumi atau alam semesta itu terbentuk. Nah, air itu sendiri adalah benda luar yang dimasukkan yang asteroid yang menabrak bumi, makanya dia ada air. Nah, ini air dan itu dimasukkan ke bumi. Jadi kalau saya membacanya ini bahwa ternyata memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan bahwa matahari dan air ini dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Nah, ini poin utamanya. Jadi kalau kita membaca bahwa dari mana air itu? Apakah air butuh sesuatu untuk berkembang biak? Ternyata tidak. Jadi air itu terbentuk memang sama seperti matahari. Ya. Jadi semua tercipta ketika ada yang namanya prosesi penciptaan alam semesta, atau di ilmu fisika dikenal dengan teori Big Bang. Nah, di sanalah terbentuk matahari dan di sanalah terbentuk air. Nah, atas dasar kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka air ini
melalui asteroid ditabrakkan ke bumi, maka di bumi ini punya yang namanya air. Jadi dia sebenarnya tidak ada di bumi, tapi dia ditabrakkan ke bumi. Maka bumi ini sekarang punya air. Nah, ini luar biasa ini. Matahari dan air ini ternyata dibutuhkan oleh semuanya. Jadi kalau kita lihat panahnya ini tidak ada yang mengarah kemana. Tapi kalau manusia dia butuh ini, dia butuh ini, dia butuh ini. Kalau ini matahari dia tidak butuh siapa-siapa. Air juga tidak butuh siapa-siapa. Dan kalau kita baca, justru banyak makhluk hidup yang butuh air dan matahari. Hewan saja itu kalau tidak ada matahari bisa-bisa musnah. Tumbuhan juga seperti itu. Nah, pada materi kali ini energi itu dibagi ke dalam 3. Jadi pertama itu adalah energi kinetik, kemudian energi potensial, dan energi mekanik. Jadi inilah materi yang akan kita pelajari terkait dengan energi. Jadi energi itu diasosiasikan dengan gerak suatu benda. Ya, jadi ketika ada suatu benda bergerak, berarti di sana ada energi. Cuma seperti saya gerak-gerak ini, berarti saya ada energi. Kemudian energi itu adalah besaran skalar yang satuannya itu sama dengan usaha, yaitu joule. Kemudian kerja berhubungan dengan energi kinetik. Jadi ketika ada suatu proses, ya, atau terjadi suatu gerak, maka ada kerja di sana, maka itu berhubungan dengan energi kinetik. Nah, jadi contohnya seperti orang yang mendorong dinding. Orang yang mendorong dinding itu dia bukan berarti tidak bekerja, dia bekerja. Akan tetapi tidak ada usahanya. Jadi berdasarkan teori usaha dia tidak melakukan usaha karena dindingnya tidak berpindah. Tapi kalau berdasarkan teori kerja dia sudah bekerja karena ada energi yang dia gunakan. Jadi persamaan dari energi kinetik itu adalah 1/2 mv kuadrat, di mana m itu adalah massa benda dan v itu adalah kecepatan pergerakan dari benda itu sendiri ketika bergerak. Jadi energi kinetik ini berbicara tentang berapa besar, berapa banyaknya energi yang digunakan oleh benda-benda yang bergerak atau sesuatu yang bergerak. Nah, contoh, ini ada sebuah contoh soal. Ya, sebuah mobil bermasa 20 ton. Ya, mungkin ini truk ya. Mobil truk bergerak ke arah timur dengan kecepatan 20 meter per second. Berapakah energi kinetik dari mobil tersebut? Nah, kemudian kita kumpulkan semua informasinya seperti ini, di mana massa mobil itu adalah 20 ton. Kemudian 20 ton itu setara dengan 2000 kg. Kemudian kecepatan mobil adalah 20 meter per second. Kemudian apa yang akan ditanya tadi? Berapa energi kinetik mobil tersebut? Nah, kita ketahui bersama bahwa rumusnya adalah energi kinetik itu adalah 1/2 mv kuadrat. Dengan penyelesaiannya itu kita mulai dengan EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. Nah, kemudian 1/2 dikali 2000 kg atau 2 ton tadi, dikali dengan 20 meter per second kuadrat. Jadi kuadrat ya, ini 20 kuadrat. Sehingga 2000 kg tadi ya, jadi kalau 20 ini kan kuadrat, berarti 20 kali 20. 20 kali 20 itu kan 400. Jadi 2000 dikali 400. Kemudian dikali 1/2 dikali 8 juta. 1/2 dikali 8 juta adalah 4000 kilojoule atau 4 juta joule energi, atau disingkat menjadi 4000 kilojoule. Jadi ini adalah energi dari suatu mobil yang beratnya itu 20 ton, kemudian dia melaju atau memiliki kecepatan bergerak itu adalah 20 meter per second. Jadi sangat lambat ini, tapi ternyata energi yang dia punya itu ketika bergerak itu adalah 4000 kilojoule. Nah, contoh soal yang kedua adalah sebuah mobil yang masanya 5 ton. Jadi dia kalau dibandingkan dengan mobil yang sebelumnya itu 4 kali lebih berat mobil yang tadi. Jadi 5 ton. Jadi yang tadi 20 ton. Nah, hanya saja bergerak ke arah timur dengan kecepatan 40 meter per second. Jadi kecepatannya itu 40 meter per second. Jadi 2 kali lebih cepat dari kecepatan mobil yang 20 ton tadi. Nah, berapa energi kinetik?
Nah, oke, kemudian kita kumpulkan informasinya seperti ini, ya seperti tadi. Kemudian kita selesaikan. EK sama dengan 1/2 MV kuadrat, kemudian kita kumpulkan ini 5.000 ton tadi, atau 5 ton sama dengan 5.000 kilogram. Kemudian 40 meter per second kuadrat. Sehingga kalau 40 dikuadratkan itu kan jadi 40 kali 40 jadi 1.600 dikali dengan 5.000 kilogram. Sehingga hasilnya adalah 1/2 dikali dengan 8.000. Nah, jadi 5.000 kali 16, 1.600 juga 8.000. Sehingga nilainya juga sama, jadi 4.000 kilojoule. Jadi ternyata mobil dengan berat 20 ton bergerak dengan kecepatan 20 meter per second, itu energi kinetiknya setara dengan mobil yang beratnya hanya 5 ton tapi bergerak dengan kecepatan 40 meter per second. Jadi energinya itu sama. Padahal berat mobilnya itu 4 kali lebih berat daripada berat mobil yang sebelumnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana energi kinetik itu bekerja pada kendaraan. Nah, ini adalah contoh kecelakaan yang saya kutip dari berita TV One, ya, bahwa ada seorang pengendara yang melaju dengan sangat cepat. Jadi kecepatan ini mempengaruhi energi kinetik itu bertambah lebih besar. Jadi jangan heran itu bahwa kecepatan itu berbahaya. Ya, melaju atau motor itu bisa sampai 80 km per jam itu sangat berbahaya, seperti contoh yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, contoh saya jelaskan sebelumnya bahwa ternyata mobil yang hanya beratnya 5 ton ternyata bisa memiliki energi kinetik 4.000 kilojoule kalau dia melaju dengan kecepatan 40 meter per second. Nah, bagaimana itu juga terjadi di motor. Jadi jangan kira bahwa motor laju itu tidak berbahaya. Nah, kalau kita melihat bahwa ternyata berdasarkan data kepolisian itu semua kecelakaan diawali dengan tindak pelanggaran pada berlalu lintas atau ketika berkendara. Jadi ada pelanggaran. Jadi ini satu motor melaju dengan cepat, ya. Pengendara menyeberang terpelanting jadi selesai dihantam bagian depan motornya. Tapi motornya si pengendara yang tadi nabrak itu terbakar. Nah, ini salah satu contoh bahwa kecepatan itu atau motor melaju dengan sangat cepat itu bisa menyebabkan kematian. Jadi kalau kalian mau selamat dalam berkendara, jadi jangan membawa motor itu dengan kecepatan sangat tinggi. Itu sangat berbahaya. Jadi benda sekecil apapun tapi kalau dia punya kecepatan yang sangat tinggi, itu energi kinetiknya itu bisa berbahaya. Nah, ini mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita agar supaya lebih berhati-hati dalam berkendara. Jadi jangan sampai berkendara melewati batas aman. Nah, jadi kalau bolehlah berkendara 40, 50 km per jam saja sesuai dengan batas aman. Jadi jangan juga terlalu laju-laju sekali. Itu bisa berbahaya untuk keselamatan kita dan bisa menimbulkan kecelakaan. Di kehidupan sehari-hari, rumus energi kinetik ini bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari atau dalam hal memaknai hal-hal yang lain. Jadi di sini saya contohkan rumus energi kinetik itu adalah 1/2 MV kuadrat. Ya, kemudian M itu adalah bobot. Jadi M itu kan adalah massa benda. Nah, saya interpretasikan atau saya maknakan dengan itu adalah bobot pengetahuan dari seseorang. Ya, atau kualitas diri seseorang itu dari pengetahuannya, itu M. Kemudian V adalah kecepatan dalam menyelesaikan masalah. Nah, jika kedua ini dimiliki oleh seseorang, maka pasti dia akan punya energi kinetik yang sangat dibutuhkan. Ya, contohnya saya punya pengetahuan yang banyak, kemudian didukung dengan kecepatan dalam menyelesaikan masalah. Jadi ketika saya punya masalah yang saya hadapi, kemudian saya langsung cepat menyelesaikannya, itu bisa berguna juga dalam kehidupan kita. Jadi pengetahuan itu sangat penting dalam
menyelesaikan masalah, apalagi didukung dengan kecepatan dalam menyelesaikan masalah itu sendiri. Nah, ini rumus energi kinetik ternyata bisa berguna untuk diri kita untuk mengembangkan potensi diri. Nah, selanjutnya itulah energi potensial. Apa sih itu energi potensial? Jadi energi potensial itu diasosiasikan dengan posisi sebuah benda dalam sebuah sistem. Jadi dia punya posisi. Kemudian energi potensial adalah sifat dari sistem, bukan benda. Jadi energi potensial ini berbicara tentang sistem, bukan berbicara tentang benda. Nah, sebuah sistem dalam kumpulan dari benda atau partikel yang saling berinteraksi melalui gaya. Jadi ada beberapa benda yang saling berinteraksi, sehingga ada yang namanya yang disebabkan oleh gaya. Nah, satuan dari energi potensial adalah sama dengan usaha dan energi kinetik, yaitu joule. Nah, dengan rumusnya itu adalah energi potensial sama dengan M, itu adalah massa dari suatu benda, kemudian G adalah percepatan gravitasi bumi, dan H itu adalah ketinggian. Jadi seperti halnya benda yang dijatuhkan. Nah, jadi makin tinggi benda itu berada dari permukaan bumi dan berapa besar bendanya, itu ternyata itu dapat dihitung energi potensialnya. Contoh seperti halnya bola kasti ya, atau bola tenis itu dipegang oleh seseorang yang berada pada ketinggian tertentu atau 100 meter dari permukaan tanah, kemudian dia jatuhkan bola itu tanpa diberikan gaya seperti ini, tapi hanya dilepas. Jadi dia pegang kemudian dilepas. Nah, itu energi potensialnya besar sekali. Nah, ini contoh. Jadi apabila diketahui massa sebuah kelapa 2 kg, ya ini sering terjadi ya. Jadi biasanya kelapa itu jatuh. Nah, itu kelapa biasanya paling berat itu 2 kilo. Yang berada di ketinggian 10 meter. Jadi ini tinggi kelapanya 10 meter dari permukaan bumi. Jika diketahui gravitasi bumi di tempat itu adalah 10 meter per second kuadrat, berapakah energi potensial yang dimiliki kelapa pada ketinggian itu? Nah, jadi kenapa kelapa itu kalau jatuh bahkan ada yang bisa langsung pecah? Nah, itu dikarenakan energi potensialnya itu ternyata besar. Nah, jadi kita kumpulkan dulu semua informasi. Jadi massa benda itu adalah 2 kg, ketinggiannya adalah 10 meter, dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second. Nah, kemudian rumus energi kinetik itu kan EP sama dengan MGH. EP sama dengan MGH dalam penyelesaiannya. Kemudian kita masukkan semua nilai yang telah kita kumpulkan tadi, di mana massa benda adalah 2 kg, kemudian 10 dikali dengan 10 meter per second kuadrat dikali dengan 10 meter. Kemudian selanjutnya kita operasikan, jadi 10 kali 10 kan 100 ya, berarti 2 dikali 100, sehingga energi yang dimiliki oleh benda tersebut adalah 200 joule ya. Ini cukup bisa membuat seseorang itu cedera kalau dikenai oleh kelapa yang jatuh dari ketinggian 10 meter. Jadi 200 joule itu sangat-sangat besar dia punya energi. Jadi hati-hati dengan benda yang berada pada ketinggian tertentu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa mengaplikasikan rumus energi potensial ini ya. Jadi kita bisa ya, jadi energi potensial itu bisa kita aplikasikan juga di kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi energi kinetik tadi sudah bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ternyata rumus energi potensial juga bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Contoh. Nah, M itu adalah bobot pengetahuan dari seseorang. Ya, seperti halnya di energi kinetik tadi. Kemudian G, percepatan gravitasi itu adalah menjaga keimanannya tetap konstan ya, menjaga keimanannya itu tetap konstan. Nah, jadi ini. Kemudian yang berikutnya itu adalah H. H bisa kita interpretasikan atau maknakan dengan tingginya penerapan dalam akhlak. Jadi seorang manusia yang menerapkan akhlak. Jadi ini kita bisa anggap sebagai H. Nah, jadi ketiga aspek ini kalau dimiliki oleh seorang manusia, di mana dia punya bobot pengetahuan, jadi pengetahuannya itu banyak,
kemudian menjaga keimanannya tetap konstan dalam kehidupan sehari-harinya atau hubungannya dengan yang pencipta, dalam artian ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menerapkan yang namanya akhlakul karimah seperti halnya yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu bisa menjadi manusia itu bisa menjadi suatu personal atau yang memiliki orang-orang yang punya potensi merubah keadaan atau bisa menjadi pemimpin yang sangat luar biasa dengan menerapkan ketiga poin ini. Jadi dia punya potensi yang sangat besar untuk bisa merubah keadaan yang tadinya buruk menjadi lebih baik. Nah, ini yang bisa kita aplikasikan dengan menggunakan rumus energi potensial. Nah, yang terakhir itu adalah energi mekanik. Nah, ini dari materi energi adalah yang terakhir, di mana usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif sama dengan perubahan energi mekanik benda. Kemudian jika tidak ada gaya non-konservatif yang bekerja pada benda, maka energi mekanik benda itu kekal. Jadi energi mekanik benda itu kekal, ya. Jadi dia tidak bisa dimusnahkan ataupun diciptakan. Nah, energi mekanik total itu adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial sistem. Jadi ternyata energi mekanik itu didapatkan dari hasil akumulasi antara energi kinetik dijumlahkan dengan energi potensial. Nah, ini adalah energi mekanik. Nah, kemudian daya. Ya, daya. Jadi daya ini, materi daya ini itu tidak terlalu banyak dibahas, tapi daya ini bisa kita lihat atau biasa ngetren itu lewat penggunaan listrik. Ya, daya. Jadi di dalam fisika, daya itu didefinisikan sebagai usaha atau kerja yang dilakukan per satuan waktu. Jadi didefinisikan sebagai usaha atau kerja yang dilakukan setiap waktunya. Kemudian daya juga didefinisikan sebagai laju transfer energi. Nah, satuan internasional dari daya itu adalah watt. Ya, jadi ada watt. Ya. Jadi watt yang digunakan untuk satuan standar internasional untuk daya. Jadi biasanya di meteran listrik itu ada yang namanya kWh. Jadi itu adalah kilowatt horse. Jadi satuan daya per kilonya setiap jamnya. Nah, ini biasa kita temukan di meteran listrik, entah itu meteran Jadi biasanya ada daya 450, daya 900 atau daya 1000, daya 2000, daya 6000. Nah, itu biasa kita kenal, bisa kita dengar ketika seseorang di lingkungan kita berbicara tentang listrik. Nah, padahal sebenarnya dalam energi kinetik pun daya itu sudah bisa dihitung dengan menggunakan persamaan yang seperti ini. Jadi P sama dengan, jadi rumusnya daya itu adalah P sama dengan W per delta T. Nah, rumus usaha itu kan F sama dengan F dikali dengan delta X per delta T. Maka kalau kita melihat materi sebelumnya di kinematika dan dinamika dan kinematika, delta X per delta T itu adalah rumus dari mendapatkan percepatan. Sehingga ada 3 rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari daya, yaitu W per delta T atau F dikali delta X per delta T atau gaya dikali dengan kecepatan dari suatu benda. Nah, ini untuk daya. Nah, untuk memperlancar kalian dalam hal menghitung daya, energi kinetik, energi mekanik, energi potensial, maka carilah 2 contoh soal jawab. Ya, jadi energi kinetik 1 saja, 2 soal jawabnya. Kemudian energi potensial juga 1 saja soal jawabnya. Nah, energi mekanik itu 3 soal jawab. Ya, energi mekanik 3 soal jawab. Kemudian yang terakhir itu adalah daya. Daya itu 2 soal jawab. Nah, itu bisa kalian tuliskan di lembar latihan kalian, kemudian akan dikumpulkan sebagaimana mestinya. Ya, itu saja dari saya terkait dengan materi energi
ya dan daya untuk hari ini atau pada kesempatan kali ini. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa berguna ketika kalian gunakan di kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.